Baru kali ini nih saya dengar ada rebung kering, makanya saya penasaran langsung datang ke sini buat nyobain masakan khas masyarakat sini. Dari aromanya aja ini udah enak banget. Tumbuhan putri malu cocok banget dijadiin makanan alternatif saat kita camping. Daun sanye ini dulunya sering dikonsumsi oleh masyarakat yang pergi ke hutan karena merupakan makanan alternatif yang mudah didapatkan. Ya, Pak. Buah kepayang ini menjadi salah satu rempah yang banyak ditemukan di Desa Pematang Danau, Oku Selatan. Masih di Jawa Tengah, kali ini saya bersama Mas Jihan akan menjelajah alam Purworejo menggunakan camper van. Pak, mau kemana Pak? Wah, Mas Jihan, mau ambil rebung nih bapaknya. Cocok buat makan siang kita. Ikut yuk. Yuk, gas yuk. Pak, kita boleh ikut nggak? Boleh, boleh. Oke, siap. Camping di alam selalu menyuguhkan pengalaman luar biasa. Selain menikmati pemandangan alam yang indah, kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar lokasi camping. Tuh ada satu, Mbak. Oh iya, oke. Hati-hati tapi ya. Siapa? Jangan sini yang sini. Siap. Gatel. Bambu merupakan salah satu tanaman yang semua bagiannya bermanfaat. Akar serabutnya dapat menghambat erosi, batangnya untuk bahan bangunan, dan rebung atau tunas mudanya menjadi sumber makanan. Seakarnya gitu ya? Oke. Jadi ini rebung yang kita ambil hari ini itu namanya pring petung, usia 1 bulan, jadi masih bisa dimakan karena masih lunak, belum keras. Terus ini bisa dilihat banyak bulu-bulu halusnya, jadi kita megangnya harus nih dari atasnya supaya nggak kena, supaya nggak gatel. Gimana? Rebung dapat dipanen sepanjang tahun dan dapat tumbuh maksimal saat musim hujan. Nah sekarang saya mau nyoba ambil rebungnya yang ini usia berapa Pak kira-kira? 3 bulan, 4 bulan. 4 bulanan. Gede ya Pak ya, semoga bisa. Rebung yang bisa dikonsumsi berusia antara 1 sampai 5 bulan. Jika kelamaan, ruas rebung sudah tumbuh menjadi bambu muda. Rebung ditutupi oleh lapisan-lapisan kulit berbulu halus. Aduh Pak, kena bulu-bulunya ini. Oh, itu namanya lugut itu. Lugut? Iya. Iya. Oh bisa gatel ini Pak. Iya. Bisa. Ngilanginnya gimana Pak? Pakai itu rambut gini-gini. Diusap aja, Iya, bisa hilang. Iya. Ukuran rebung bermacam-macam, tergantung jenis bambunya. Rebung petung menjadi salah satu rebung paling besar di antara semua jenis rebung. Nah, wah berat juga ternyata Pak ya. Ya, nantinya yang bawa. Siap, setelah ini mau dibawa kemana Pak? Ini bawa ke situ ke atas, ini mau dikupas dulu, Heeh. terus dijemur. Oh dijemur, Ya, dikeringin gitu Pak? Dikeringin, terus disayur. Oke, wah saya baru denger nih ada rebung dikeringin. Ya udah Pak, langsung aja kita ke sana dikeringin sekarang. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nanti banyak barang kecil aja. Siap Pak. Permisi. Ya, Mbak. Benar Mbak Isge? Baru kali ini nih saya dengar ada rebung kering, makanya saya penasaran langsung datang ke sini buat nyobain masakan khas masyarakat sini. Rebung yang sudah dikeringkan tidak dapat langsung diolah, harus direbus sampai lunak.
Nih, rebung kering yang tadi udah direbus. Kalau udah direbus gini jadi lebih empuk, kayak jamur gitu teksturnya. Perpaduan rempah Nusantara dikenal mempunyai cita rasa yang kuat. Masukkan santan dan rebung, kemudian olah sampai matang. Dari aromanya aja ini udah enak banget. Akhirnya sayur rebungnya udah mateng, udah siap disantap. Enak banget emang resepnya Mbah, luar biasa. Rasa penasaran saya terjawab. Ternyata olahan rebung kering tak kalah enak dari rebung segar. Ternyata rebung kering ini enak banget, apalagi saya menyantapnya langsung di rumah warga. Pas banget sama suasananya, ya kan Mas? Iya benar banget. Enak banget ini Mbah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat ini kita sedang menyusuri jalanan di daerah Purworejo buat nyari spot camping. Petualangan dengan camper van selalu menghadirkan pengalaman dan tantangan yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi medan dan cuaca menjadi cerita tersendiri dalam setiap perjalanan. Hutan pinus ini menjadi bagian dari wilayah Gunung Cilik yang berada di Desa Donorejo, Purworejo. Lokasi yang ideal untuk camping dan memanjakan raga di alam bebas. Akhirnya kita udah nyampe, sekarang kita mau buka oning sama tenda dulu. Yuk Mas. Yo. Oh Mas, ada ibu nyari apa itu ya? Aku samperin ya. Yaudah ini titip Masnya ya. Ibu lagi nyari apa Bu? Ini Mbak, daun putri malu. Mau dibuat apa Bu? Dimasak sayur enak banget loh Mbak, ditumis. Oh bisa dimasak. Bisa. Alam selalu menyediakan dan kearifan masyarakat dalam memanfaatkannya Udah selalu nyampe menjadi berarti cerita ya? unik dalam setiap ini petualangan ada. saya. Putri malu atau disebut sebagai Mimosa pudikalin merupakan tanaman liar yang dapat tumbuh di berbagai tempat. Nih putri malu. Jadi kenapa dinamain putri malu? Karena dia kalau disentuh malu-malu. Tuh. Tanaman putri malu mempunyai kemampuan gerak daun yang disebut seismonasti. Gerakan daun menguncup ini berfungsi untuk melindungi diri dari serangan hewan herbivora yang ada di sekitarnya. Ternyata kalau udah terlalu tua itu kalau dimasak jadinya alot. Jadi kita nyari yang masih muda kayak gini. Putri malu dapat bertahan hidup di segala cuaca. Daunnya pun selalu terlihat hijau saat kemarau panjang. Bu, udah mulai turun hujan nih. Oh iya Mbak, gelap Mbak. Gimana kalau kita neduh di camper van? Saya bawa kompor kok. Bisa masak kita di sana. Boleh Mbak. Boleh ya? Boleh. Siap. Memasak di alam bebas menjadi salah satu cara saya menikmati petualangan camper van ini. Apalagi dapat berinteraksi dan mendapat resep baru dari warga sekitar. Daun putri malu sudah dibersihkan. Saatnya kami olah menjadi tumis daun putri malu. Dari 3 macam bumbu dasar, tumisan biasanya menggunakan bumbu dasar rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah harum, masukkan daun putri malu dan sedikit air. Ya. Nah ini sudah matang Mbak ini Mbak. Oh, udah matang ini? Iya, Udah bisa dimakan kan berarti? Sudah. Mas Dian,
Udah matang nih, makan yuk. Gimana Mbak rasanya? Enak Bu ternyata. Saya nggak expect putri malu bisa kayak gini. Daun putri malu ini teksturnya lama-lama kalau dimakan kayak daunnya singkong. Terus rasanya ada khasnya gitu ya Bu ya? Ada khasnya sendiri. Gurih-gurih gitu. Kesep, ya. Tapi dari daunnya bukan dari bumbunya. Selain terkenal sebagai tanaman herbal, daun putri malu juga mempunyai cita rasa yang unik saat dijadikan olahan. Selain enak Mbak, ini banyak manfaatnya. Terutama yang susah tidur bisa konsumsi ini supaya pulas tidurnya. Oke. Kalau menderita demam, makan ini juga bisa mengurangi demam. Bisa meredakan panas tubuh Iya, juga ya, iya. berarti banyak banget nih manfaatnya. Enak kan ternyata? Tumbuhan putri malu cocok banget dijadiin makanan alternatif saat kita camping karena dia tumbuhnya juga di deket-deket lokasi kita camping. Enak banget ini Bu. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daun sanye ini dulunya sering dikonsumsi oleh masyarakat yang pergi ke hutan karena merupakan makanan alternatif yang mudah didapatkan.